Halo, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia ya. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian atau hakikat dari teks sejarah dan teks cerita atau novel sejarah. Dan untuk kali ini, kita akan mempelajari mengenai apa sih perbedaan dari teks sejarah dan juga teks cerita atau novel sejarah. Dari pengertian yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tentunya kalian sudah memiliki beberapa pemikiran mengenai perbedaan dari kedua teks tersebut. Oke, langsung saja kita belajar bersama mengenai perbedaan dari kedua teks tersebut. Untuk yang pertama, kalau teks sejarah itu dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Sedangkan untuk novel sejarah, bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Nah, apa sih maksudnya? Oh, kalau teks sejarah itu karena berasal dari sejarah, ya, jadi sejarah asli gitu ya. Berarti harus menyajikan hal-hal fakta atau hal-hal faktual, kenyataan yang benar terjadi atau pernah terjadi tanpa ditambahkan sesuatu atau tanpa dilebih-lebihkan atau tanpa dikurangi. Jadi benar-benar apa adanya. Nah, itu untuk teks sejarah. Kalau novel sejarah itu bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari bahwa novel sejarah itu pada dasarnya itu merupakan sejarah gitu ya. Tetapi ketika dijadikan novel itu ada sesuatu yang dilebih-lebihkan atau ditambahkan atau dikurangi. Nah, ini bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Itu untuk novel sejarah. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, kalau teks sejarah itu, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Kemudian, untuk novel sejarahnya, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Namun, tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Nah, ini hampir sama dengan perbedaan yang pertama. Kalau teks sejarah berarti kita menyebut penulisnya itu sebagai sejarawan. Tetapi kalau novel, kita menyebutnya sebagai novelis. Itu penulisnya ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika menuliskan teks sejarah itu harus menyampaikan sesuai dengan realita atau kenyataannya. Gitu ya, disampaikan apa adanya. Tidak boleh ditambahkan sesuatu hal. Tidak boleh dilebih-lebihkan atau tidak boleh dikurangi atau bahkan tidak boleh menyisipkan pendapat si sejarawan. Jadi sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau novel sejarah itu si novelis bisa menambahkan imajinasinya. Jadi ketika misal ya untuk novel sejarah, ketika mengambil nama tokoh sejarah, misalnya apa ya, tokoh sejarah Soekarno-Hatta misal. Nah, itu dibuat novel. Nah, si novelis ini bebas untuk menyertakan imajinasinya. Jadi misalnya nih dalam novel tersebut si Soekarno apa ya berkata apa gitu. Nah, ketika apa kalimat yang dikatakan si Soekarno itu boleh disisipkan imajinasinya si novelis. Jadi tidak semuanya sesuai dengan realita. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan oleh novelis kayak gitu. Nah, itu untuk perbedaan yang kedua. Untuk perbedaan yang ketiga, kalau teks sejarah
Hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Sedangkan kalau novel sejarah, imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Maksudnya apa toh? Oh, kalau teks sejarah, fakta satu dengan yang lainnya itu perlu adanya penggambaran kembali. Jadi, fakta satu dan yang lainnya itu perlu penggambaran kembali. Setidaknya melibatkan topografis. Topografis itu suatu hal yang terinci atau kronologinya. Jadi, sesuai dengan urutan kejadian yang mendetail atau yang terperinci. Itu untuk teks sejarah. Namun untuk yang novel sejarah, untuk imajinasi dan kemampuan mencipta pengarang, ini adalah suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi ada hubungannya. Ketika si novelis menyisipkan imajinasi, berarti imajinasi tersebut itu harus mempunyai hubungan dengan situasi sejarah yang asli. Gitu. Jadi ada perpaduan antara imajinasi novelis dengan situasi sejarah yang asli. Kemudian, untuk perbedaan yang keempat, teks sejarah. Sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sedangkan untuk novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Nah ini perbedaan yang sangat mencolok. Jadi ketika si sejarawan ingin menulis teks sejarah, dia harus menuliskan atau bisa membuktikan bahwa yang ditulis pada masa kini itu dapat dilacak pada masa lalu. Jadi kebenarannya di masa lalu itu harus bisa dilacak atau harus ada. Nah, berbeda dengan novel sejarah. Kalau novel sejarah tidak sepenuhnya harus terikat oleh fakta sejarah pada masa lalu. Gitu. Jadi tidak perlu bukti atau tidak perlu saksi. Itu bedanya. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir, yang kelima, teks sejarah. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan untuk novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Perbedaan ini hampir sama dengan perbedaan yang keempat tadi. Jadi kalau untuk teks sejarah itu, sejarawan itu terikat pada fakta di masa lalu. Jadi tidak boleh menuliskan atau menceritakan apa yang dipikirkan oleh sejarawan saja. Tapi sejarawan itu terikat oleh fakta di masa lalu. Gitu. Ini ada hubungannya dengan yang keempat tadi. Harus bisa membuktikan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi harus sama gitu dengan apa yang diceritakan. Tetapi kalau si novel sejarah ini, pelaku, tokoh, hubungan, itu bisa berasal dari imajinasi si novelis. Tetapi harus memiliki keterkaitan dengan sejarah. Gitu. Ini sama dengan yang keempat tadi. Jadi bebas
dirubah sedemikian rupa sesuai dengan imajinasi si novelis, tetapi tetap harus memiliki relevansi dengan sejarah. Nah, itulah kelima perbedaan dari teks sejarah dan juga novel sejarah. Kita lanjut. Untuk ciri-ciri teks sejarah, kita tinggalkan tentang teks sejarah. Kita beralih ke ciri-ciri teks cerita atau novel sejarah. Nah, ini ada 4. Sebenarnya untuk ciri-ciri ini bisa kalian temukan setelah kalian mempelajari mengenai hakikat teks cerita atau novel sejarah dan juga perbedaan yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama, yaitu menampilkan latar masa lalu. Maksudnya apa? Oh, berarti nanti dalam teks cerita atau novel sejarah itu, latarnya itu tentang masa lalu. Misal, latar itu kan ada latar tempat, ada latar waktu, kemudian ada latar suasana. Nah, misal untuk yang latar tempat nih. Misalnya ketika tentang Majapahit gitu ya. Oh, berarti ada di kerajaan Majapahit. Kemudian untuk waktunya, oh berarti pada masa si kerajaan Majapahit itu ada. Itu kapan ya? Nah, itu nanti kalian cari tahu. Kemudian latar suasananya berarti tentang suasana kerajaan. Kalau sekarang kan nggak ada ya. Maksudnya sekarang sudah modern. Nah, kalau dulu itu misal suasananya masih suasana kerajaan, kemudian pakaian-pakaiannya juga berbeda. Nah, misal itu. Kemudian ciri yang kedua, disajikan secara kronologis. Kronologis itu sesuai dengan urutan kejadian, urutan waktu gitu. Jadi runtut, penceritaannya itu secara runtut dan detail gitu. Jadi tidak boleh nih penceritaannya itu secara acak. Jadi harus urut gitu. Untuk ciri yang ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Nah, ini sudah dijelaskan di perbedaan tadi ya. Jadi untuk isi teks cerita atau novel sejarah ini bisa berupa fakta ataupun fiksi ataupun keduanya. Jadi menggabungkan antara fakta dan juga fiksi. Oh, faktanya itu adanya kaitan dengan sejarah. Fiksinya itu bisa ditambahkan imajinasi si novelis. Nah, itu untuk novel sejarah. Kemudian untuk ciri yang terakhir, sering menggunakan konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Oh, konjungsi itu adalah kata hubung. Temporal itu berhubungan atau berkaitan dengan waktu. Jadi apa itu konjungsi temporal? Yaitu kata hubung yang menunjukkan waktu. Nanti ini bisa dibahas di materi kaidah kebahasaan dari teks cerita atau novel sejarah. Jadi saya berikan beberapa contohnya untuk konjungsi temporal itu misal ada kata kemudian, ada kata setelah, ada kata selanjutnya, dan yang lainnya. Nah, itulah materi yang kita pelajari untuk kali ini. Ada perbedaan dan juga ciri-ciri teks cerita sejarah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.